Gambar macan. Proses pembuatan gagang golok dari bahan fosil jati oleh Empu Naryo, Centeng Kampung Jantuk. Ini biasanya proses kayak begini berapa lama nih, Mas? Ya, kalau macan mah cepet, kalau naga yang lama, seminggu. Naga yang lama. Cepetnya itu berapa hari? Ini ya 2 hari. 2 hari tuh kalau dipegang terus kan? Iya. Itu tuh 3 dimensi ininya, gambarnya. Maksudnya 3 dimensi? Ya mirip sama asli gambar. Oh, mirip sama asli gambar Iya, apa bentuk gini. macannya ya? Mm-mm. Kalau ini kan gambar nih 1 dimensi nih. Mm-mm. Tapi kalau udah coba lihat gagangnya. Nah, kalau udah gagangnya nanti ini bisa 3 dimensi ya. Oh, ini Nah, mah masih seket. iya, masih. Sketsanya. Ini dia udah bagus. Ini 2-3 hari ini kalau misalnya dipegang dari pagi sampai sore gitu. Iya. Ini fosil jati ini kira-kira berapa tahun usia? Ya mau ini zaman Katangkong, Eh, zaman company aja udah oh, ditebang. POC udah ada ya? Udah dibikin sawah. Ini udah kerendam tanah udah ratusan Tahun ya. tahun. Karena emang bicara jati aja umurnya dia ratusan tahun juga. Ini adanya di Racipondo, Tangerang. Daerah Cipondo, Tangerang. Yang bawain dulu Bang Idi, Hmm. Gondrong Petir. Dibawain sama pongkol-pongkolnya. Ini pisaunya tajam amat, pisau apa, Mas? Ini mah cap garpu zaman dulu. Oh, cap garpu. Ya. Kalau cap garpu kan ininya bulat tuh Om. Iya. Kalau sekarang banyak kan yang biasa. Ini udah lama juga, udah kecil. Ini kalau proses katakanlah pembuatan gagang ukirannya udah selesai, terus proses selanjutnya diapain? Tinggal masukin ke goloknya. Enggak, maksudnya untuk biar gagang itu benar-benar fix apa di pernis dulu di Kalau tanduk enggak. Oh, enggak Kalau ya? tanduk enggak di pernis. Kalau ini kayu di pernis. di pernis ya? Ini kan Oh, goloknya. gitu ya. Ini goloknya juga masih mentah, belum dipoles, belum diasah. Ini bahan laker, bukan per. Boleh kalau ada yang mau mesen boleh. Iya, nanti kalau ini. Cuman kalau golok gagang naga, gagangnya doang seminggu. Gagangnya doang seminggu ya. Hmm. Bahannya Bahannya tanduk ya. tanduk perempuan, bukan yang laki. Maksudnya kalau tanduk perempuan dan tanduk laki itu bedanya apa, Mas? Kalau laki bolong, nggak bisa buat gagang. Oh, kalau laki bolong. Ini juga masih sketsa ininya. Biasa ya. Itu udah mulai berbentuk. Itu kok macannya mingkem sih, Mas? Emang gambarnya mingkem Oh, ini. gambarnya mingkem ya. Terus yang bikin ompong. Mingkem. Aduh. Bisa dibikin Mantap. manga, bisa. Iya, tergantung pesanan, Mas ya. Mm-mm. Tergantung pesanan. Itu juga kayak golok juga bahannya itu kan tergantung pesanan juga ya. Ya, ini permintaan banyakan laker. Banyakan laker ya. Mm-mm. Itu yang besi kemarin bekas ini ya. Ya, ini lip Ya? lip ya. Mesin lip ya. Buatan Bearing. Ada yang buatan bilang bearing, ada yang bilang laker. bearing, ada yang bilang bearing, ada yang bilang laker ya. Langsung impor Jerman tuh ya. Iya. Bukan yang Jepang. Ini yang Jermannya. Nah, oke teman-teman, kalau ada yang mau bikin gagang golok Nih, spesial, kalau sarungnya modelnya begini. nah, Ini asli Betawi. asli Betawi ini. Dan sarung banyak kan golok. sekarang kan orang-orang pesilat nggak memahamin golok Betawi yang kayak apa. Banyak kan pakai golok-golok Jawa Barat. Oh gitu ya. Ini nggak paham golok Betawi. Jadi Padahal zamannya Pak Harto pernah menang ini golok-golok Betawi. Itu kan seluruh Indonesia perajin-perajin golok dikumpulin tuh. Kontes tuh di Taman Mini. Taman Mini ya. Yang menang justru golok Betawi. Oh, golok Betawi ya.
Itu sama Abah Jaya Kampung Sawah yang menjuarain. Oh, Kampung Sawah Petukangan sini Mas ya? Iya. Bagi teman-teman yang mau pesen golok dengan bahan laker impor Jerman, terus tanduk Kalau ciri khas golok Betawi ini godongnya tuh langsung dipahat masukin ke dalam. Tuh, cuman bukan godong tempelan gitu maksudnya bagaimana? dimasukin, dipahat, masukin. Kalau golok Jawa Barat kan cuman ditempel, dilem, dimodif. Kalau ini buat narik beras sekarung juga kuat. Kuat ya. Bisa buat senjata, buat mau ini cakep. Nanti bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi buat para teman-teman yang mau mesen golok Di Kampung Jantuk. di Kampung Jantuk. Keren kan? Wah, oke mantap. Oke Bang Naryo, makasih infonya ya. Sama-sama. Sengaja gambarnya kita nggak ambil gambar tampangnya, ngeri ntar dia top. Awalnya dulu belajarnya sama Empu Betawi, Siapa tuh? Abah Jaya Kampung Sawah. Oh, Abah Jaya itu. Itu tahun berapa tuh belajar tuh? Tahun 93. Tahun 93 ya? Iya. Jadi tahun 93 belajar golok tuh sampai sekarang proses jalan terus tuh ya? Iya. Awal-awalnya dulu ya saya mesen. Terus kita sambil ngeliatin dia bikin, diajarin cara bikin godongnya, cara bikin sarungnya, cara bikin gagangnya. Soalnya kalau Betawi itu unik, yang unik itu godongnya. Godongnya ya? Nggak sembarangan bikin. Banyak kan kalau yang golok-golok lain kan tempel. Itu ada seninya jadi sini. Iya. Itu Mas yang membuat ente suka sama golok dan bikin golok apa sih? Jadi kalau golok Betawi bukannya serem, Gitu. tapi kalem, ganteng, Oh, ada seninya. iya yang membuat ente demen gitu sama golok-golok tuh. Ya, pokoknya kalau di pinggang tuh nggak kelihatan, orang nggak serem, Oh gitu. kelihatannya gagah, ganteng. Tapi kan ada orang yang bawaannya takut aja sama golok. Nah itu mah nggak, ini aja sugesti aja. Sugesti aja ya. Karena kalau bikinan golok Betawi kan semua bikinnya nggak sembarangan, dihitung semua. Oh dihitung ya? Ya dari masalah pisaunya, goloknya. Jadi nggak bakalan ngenain orang, nggak panasan. Nggak panasan ya? Kan bikinnya dihitung, nggak sembarangan bikin. Cara ngiket ininya juga dihitung. Oh gitu. Ini bukannya cuman ciri khas Betawi ya merah, bukan karena ada hodam yang ada isinya, itu nggak ada, kosong. Cuman cara ngelipetnya juga pakai hitungan. Ada hitungan juga. Berarti kalau mau bikin golok harus jago matematik ya teman-teman ya. Karena harus banyak hitung-hitungannya. Ya mungkin kalau dalam istilah Islam dikenal dengan ilmu falak ya. Iya. Segala Hitungan, ada hitungan Betawi pakai, hitungan Islam pakai, hitungan Jawa juga dipakai. Oh dipakai ya.